Yo, barudak balik lagi di channel kami Kru Sinopsis. Awalnya perjalanan ini terlihat seperti liburan romantis biasa, namun suasana berubah ketika sebuah kejadian misterius mulai mengungkap sisi gelap dari orang-orang di tempat itu. Iris pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tanpa dia sadari, dirinya ternyata terjebak dalam sebuah rencana yang jauh lebih mengerikan. Tidak akan lama saya ngebacok di sini, langsung saja alurnya, let's go. We're all just stumbling around, no sense of purpose. But honestly, I think it's a Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Iris yang sedang flashback ke masa lalu ketika ia bertemu dengan seorang cowok yang akan menjadi kabogoh atau pendamping hidupnya bernama Josh. Mereka bertemu di swalayan saat sedang membeli buah, hingga Josh tak sengaja menjatuhkan beberapa buah yang justru malah menjadi sebab keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Shit. God damn, that was Beberapa waktu berlalu, disinilah mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju liburan ke sebuah villa milik teman Josh yang berada di tengah hutan, di mana mobil yang mereka kendarai di jalanan dengan mode autopilot alias jalan sendiri tanpa disetir. Karena memang mereka hidup di zaman sekarang yang teknologinya serba canggih dan apa-apa serba neng ai. get the oranges. Setibanya di lokasi, yaitu sebuah villa mewah di tengah hutan, Iris pun curhat sedikit tentang kekhawatirannya yang takut tidak diterima oleh teman-teman Josh yang agak gimana ya. Terakhir kali ketemu, mereka menunjukkan raut wajah kurang suka dengan keberadaan Iris di sirkelan mereka. Tetapi Josh meyakinkan bahwa teman-teman sebenarnya orang yang baik, namun adabnya memang kurang dijaga. What? I'm gonna do something stupid. Saat masuk, mereka disambut oleh salah satu teman Josh yang bernama Kate. Dia adalah kekasih dari yang punya villa mewah ini. Iris pun bertemu dengan teman-teman Josh yang lainnya. Di antaranya ada Ellie si gemoy dan Patrick si tukang masak. Kemudian muncullah yang punya villa itu sendiri, yaitu si Sergey, seorang pria asal Rusia yang diketahui memiliki pekerjaan kotor dan pastinya tidak semua orang mau melakukannya. This beautiful creation must be. I have heard a lot about this one. Really? Di mana kita akan melihat sebuah benda semacam mirip dengan perangkat khusus yang entah apa untuk kegunaannya. Satu persatu orang pun menceritakan pengalaman menarik dalam hidup mereka, termasuk Kate yang menceritakan tentang momen pertama kali ia bertemu dengan Sergey. Setelah mereka semua selesai, giliran Iris yang menceritakan tentang pertemuannya dengan Josh di swalayan. Meski terlihat sederhana tanpa ada kemewahan, tapi cinta sejati tak memandang tempat dan materi, di mana Iris menceritakan momen ini dengan penuh penghayatan dan ketulusan. Tetapi semua orang termasuk Josh seolah tidak menghargai ceritaan tersebut. So did you meet this beautiful man? Is that a scallop? That was Scallop. Actually hit me. Yeah. Selesai makan, Kate pun curhat kepada Iris tentang hubungannya dengan Sergey. Bisa dibilang Kate ini adalah ani-aninya Sergey, karena sebenarnya Sergey sudah menikah dan punya keluarga. Layaknya barang yang bisa dipakai kapan saja, Kate hanyalah sebuah alat untuk Sergey menyalurkan nafsu dan syahwatnya. Dan ini sangat tidak worth it sama sekali, andai saja tidak ada uang dalam hal ini. Human being first. I'm an accessory, like his fucking car. Iris pun penasaran dan bertanya, "Hey Kate, apa kau membenciku?"
Kenapa kalian semua seolah tampak tidak menyukaiku sejak awal ketemu? Kate pun menjawab, sebenarnya tidak benci, melainkan hanya tidak suka dengan keberadaan Iris di tempat ini. Karena dengan adanya Iris bersama mereka, itu seolah-olah menggantikan posisi Kate di hadapan si Sergi. Entah apa yang Kate maksud dan bagaimana bisa Iris yang jelas-jelas adalah pacar Josh menggantikan posisi Kate di depan Sergi. Entahlah, Iris juga bingung dengan hal ini. I wish I could be more like you, but that way, I just... Keesokan paginya Iris mengajak Josh pergi ke danau di belakang villa untuk menikmati pemandangan berdua, di mana Josh mengaku sedang mules dan ingin berak dulu sehingga Iris diminta untuk pergi duluan ke sana. Tak lama setelah Iris pergi dan sedang berjalan menuju danau, Josh pun buru-buru mengambil ponsel dan mencoloki sebuah perangkat yang sempat kita lihat tadi. Entah apa yang sedang Josh lakukan, Iris tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang aneh dan tanpa sadar mengambil pisau lipat yang entah kapan ia membawanya. Tak diduga Sergi ternyata ada di sana, sedang rebahan di atas kursi yang karena tak ingin menimbulkan fitnah, Iris pun sempat berniat untuk kembali tapi langsung dicegah oleh Sergi dengan alasan ingin memintai sedikit bantuan, yaitu mengoleskan balsem GPU gosok pijat urut pada punggung dan bahunya. It's tough to reach. Don't want to. Sergi mulai bertindak kurang ajar ketika ia mendekati Iris dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan apalah yang akan terjadi selanjutnya. It's no problem. This. Let go of my hand. Please. Saat Josh bertanya, "What happened? Aya naon Iris?" Iris pun menjawab bahwa ia telah sengaja membunuh Sergi dengan pisau lipat saat sedang melakukan pembelaan diri, di mana Josh yang kepanikan pun langsung menyuruh Iris untuk tidur. And then you what, Iris? Then you what? He was trying to kill me, and the only thing I could think about... Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, Iris terlihat diikat pada kursi dengan mata yang berwarna putih total, dan kawan-kawan tampak tidak panik sedikit pun dan justru malah memastikan jika semua rencananya mereka baik-baik saja. Sebelum diserahkan kepada pihak perusahaan robot dan menunggu polisi datang, Josh pun ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Iris karena sebenarnya Iris tidak lebih dari hanya sekedar robot yang ia sewa dari sebuah perusahaan, dan pertemuan mereka di swalayan hanyalah sebuah program ingatan yang tidak nyata sama sekali. I don't know what Telugu is, but apparently you speak. Hey, Josh Beeman? Yeah. So, what do I do when she... Iris adalah sebuah robot pendamping alias companion robot yang Josh sewa untuk menemani hari-hari gabutnya, yang jika ada ingin tahu bagaimana mereka bertemu, inilah yang sebenarnya terjadi. To establish love link, please place your face. Pada kenyataannya, momen jatuh cinta mereka sama sekali tidak romantis. Josh hanya perlu menyebutkan nama lengkapnya untuk diidentifikasi dan menceritakannya di mana dan kapan mereka ingin bertemu pertama kali. Karena Iris masih tidak percaya, Josh pun menunjukkan ponsel yang ia gunakan untuk menggalikan Iris, dan dari sebuah aplikasi khusus, Josh bisa mengubah suara dan bahasa yang Iris gunakan sesuai dengan keinginannya. Seakan tak percaya dengan fakta ini, Iris pun menceritakan tentang perasaannya yang sangat nyata. Iris mengaku akan menuruti semua keinginan Josh, memasak untuk Josh, merawat Josh, melayani, asalkan ia bisa menjadi pendamping hidup Josh untuk selamanya. Nu penting bucin guys, cerot. I know what pain... It's just a way to make you seem more real. Everything. Perfect. Okay.
this. Tak lama muncul yang meminta Josh ke belakang sebentar untuk membicarakan terkait langkah yang harus mereka ambil selanjutnya, di mana Josh berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka hanya perlu menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, mereka akan menghubungi pihak perusahaan robot. Pihak perusahaan robot datang, mereka akan langsung menyita Iris dengan alasan terjadi malfungsi, error, dan kecelakaan. Maka selesailah sudah urusan mereka dengan masalah ini. Yang tidak mereka berdua sadari adalah saat ini Iris sedang mencoba melepaskan ikatannya. Yang tepat saat Josh muncul, Iris langsung melumpuhkan Josh, mengambil ponselnya yang tergeletak dan melarikan diri ke dalam hutan. Shit! I mean, we did it! What are you doing? Tak lama setelah Iris kabur, Josh dan kawan-kawan pun berkumpul untuk membahas tentang rencana awal mereka, di mana Anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika kematian Sergei adalah tujuan utama dari rencana ini. Josh menunjukkan perangkat kecil yang disebut dengan mod berisi perangkat lunak yang dapat meretas sistem bawaan pabrik, jailbreaking, atau kalau bahasa kerennya mah It was tampered with, and then we're fucked. Did you kill Sergey? No. Ingat, Iris adalah robot perusahaan yang disewakan untuk mendampingi para pelanggan. Mereka dilengkapi dengan sistem keamanan yang mencegahnya untuk melakukan kekerasan, termasuk menyakiti manusia, dan perangkat kecil itu digunakan untuk membobol sistem keamanannya. Lantas apa tujuan Josh dan kawan-kawan membunuh Sergei? Ya, lagi-lagi ini semua adalah tentang atau persoalan cuan, duit. Apalagi kalau bukan cuan mah, guys. Sebagai seorang yang punya pekerjaan kotor, Sergei tentunya memiliki sejumlah uang simpanan di dalam brankas yang jumlahnya fantastik secara teknik. Why did you have Patrick and I tag along? I mean, we figured it'd be an easier. Dan mereka menganggap kematian Sergei dianggap pantas dengan sebab pekerjaan kotornya yang sangat jahat. Oh, sekarang Josh perlu mengembalikan Iris ke setelan pabrik menggunakan aplikasi di ponselnya. Namun, yang jadi masalah adalah ponsel yang ia miliki kini sudah dibawa pergi oleh Iris. Count! Are you fucking... Wow, right? It's okay. I don't mind. Patrick. God knows you could have traded him in for a newer model like many. Bermodalkan sepucuk pistol yang Ellie bawa dari dalam brankas milik Sergei, mereka pun akan memburu Iris ke dalam hutan, di mana Iris sendiri sudah berhasil membuat kode sandi ponsel Josh, mematikan kontrol suara, mengubah warna mata sesuai keinginannya, termasuk mengubah tingkat kecerdasan menjadi 100%. Wow, Josh sekali nih bos. Dengan tingkat kecerdasan yang sudah mencapai level maksimal, Iris pun mulai melakukan hipotesis prediksi untuk bisa kabur dari tempat ini, di mana pilihannya jatuh pada mobil autopilot yang dapat langsung mengantarnya pulang kembali ke kota. Iris langsung bersembunyi saat Ellie dan Patrick sedang berkeliling mencarinya, yang karena ponselnya berbunyi, Iris pun akhirnya ketahuan, dan inilah yang akan terjadi. Ya, Iris dan Ellie pun jatuh dari atas tebing yang tidak terlalu curam, di mana sepucuk pistol menjadi satu-satunya harapan yang ketika mereka sedang berebutan, Ellie berhasil meraihnya duluan. Tetapi tepat saat Ellie mati, Josh dan kawan-kawan pun tiba di sana. Setelah mendengar suara tembakan, Iris dengan cepat berlari kembali ke villa dan langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur dari tempat ini. Masalah lain pun muncul saat Iris salah masuk mobil. Itu adalah mobil milik Sergei yang hanya bisa dinyalakan dengan sistem pengenalan suara. Namun dengan fitur pengubahan suara yang ada di aplikasi, tak sulit untuk Iris menemukan warna suara yang mirip sekali dengan Sergei.
Voice ID not recognized. Voice ID not recognized. Drive home. Tak lama setelah Iris kabur, Josh langsung mencari ponsel milik Sergei untuk mematikan mobilnya dari jarak jauh yang alhasil ketika Iris sedang terjebak di pinggir jalan dengan mobilnya yang sudah mati total, Josh pun kembali ke dalam hutan untuk melihat keadaan Ellie yang sudah meninggal. On Iris for me, all right, buddy? Before she gets too far away. Small window of time. It's only getting smaller, all right? Anda mungkin akan terkejut saat baru menyadari jika Patrick ternyata adalah sebuah robot juga. Iris sendiri sedang berusaha memecahkan kaca jendela mobil karena terjebak di dalam sana. Sampai akhirnya muncul seorang petugas polisi yang sedang melakukan patroli dan ya, Iris yang sudah pintar pun mengubah bahasa yang ia gunakan menjadi bahasa Jerman untuk membuat si petugas kesulitan dalam berkomunikasi. Guten Abend. Di mana si petugas tak sengaja melihat pisau yang tergeletak di dalam dan langsung menundukkan senjatanya meminta Iris untuk tiarap. Tak lama muncullah Patrick yang ditugaskan untuk menangkap Iris yang karena Patrick juga sudah dibobol sistem keamanannya. Ia tak segan-segan melukai siapa saja termasuk bapak petugas yang satu ini. Setibanya di villa, Patrick pun langsung membawa Iris dalam keadaan mode sleep atau mode tidur, termasuk petugas polisi yang dimasukkan ke dalam bagasi. Merasa ini sudah kelewatan batas, Kate yang ingin lari dari tanggung jawab pun berniat pergi membawa separuh uang yang jadi bagiannya. Ia juga mengaku tidak membenarkan pembunuhan terhadap Sergei karena meskipun Sergei adalah pacar yang buruk, ia bukanlah seseorang yang jahat seperti yang dituduhkannya. Sod? Saat Kate hendak pergi, Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikannya. Karena sistem keamanan Patrick masih dinonaktifkan, ia pun menikam Kate dari belakang sehingga habis sudahlah kawan-kawan Josh dan hanya menyisakan dia sendiri. Malamnya, Josh mengadakan makan malam terakhir bersama Iris sebelum sebentar lagi dijemput oleh para petugas dari perusahaan robot, di mana Patrick sendiri terlihat sibuk dengan tugasnya yaitu memasak makanan termasuk membuka tutup botol wine dengan sebuah alat pembuka tutup botol otomatis. Josh pun curhat kepada Iris tentang nasib hidupnya yang miris, tinggal di apartemen kecil dengan kondisi keuangan yang pas-pasan tanpa punya banyak teman. Ia merasa dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan, pantas mendapatkan uang, pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya Josh pun tidak merasa bersalah atas kematian semua sahabatnya. Cat's dead? Huh. I'm sorry, you can't put... Kesal dengan perkataan Iris yang sepenuhnya benar, Josh pun menurunkan tingkat kecerdasannya sampai 0% yang membuat Iris tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Josh menyuruh Iris mengangkat satu tangannya untuk dibakar di atas api sebuah lilin. Setelah kulit sintetisnya habis terbakar, Josh pun menyuruh Iris mengambil pistol dan menembaknya kepalanya sendiri. Beberapa saat setelah dua petugas perusahaan robot datang, Josh pun mengaku bahwa Iris mengalami multifungsi alias error yang membuatnya menembak kepalanya sendiri. Di mana kedua petugas ini pun menjelaskan bahwa semua unit robot yang mereka sewakan dilengkapi dengan kamera perekam yang membuat kejadian. Sehingga untuk membuktikan perkataan Josh, mereka akan langsung membawanya ke perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tepat saat Iris sudah dimasukkan ke dalam mobil dan sedang dalam proses rebooting alias pemulihan sistem agar kembali normal, kedua petugas ini pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Patrick yang ditugaskan Josh untuk mencegah mereka pergi. Di mana Patrick berhasil menembak salah satu petugas dan kehilangan petugas lain yang kabur ke semak-semak.
Tepat saat Patrick berhasil menemukan si petugas, Iris pun datang. Setelah selesai dengan pemulihan sistemnya, ia berhasil mencegah Patrick melakukan pembunuhannya, termasuk mengingatkannya dengan sosok si Ellie, sahabat dekatnya yang sudah mati, yang pada akhirnya Patrick yang kecewa dan patah hati pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menyetrum listrik dengan daya yang cukup besar. Selesai dengan Patrick, Iris pun mendatangi Josh yang sedang santai menunggu hasil pekerjaannya, di mana mereka terlibat sedikit perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian yang jika Josh menganggap sistem keamanan Iris masih dinonaktifkan, ia sudah salah besar, karena dengan bantuan satu petugas yang masih hidup tadi, Iris kini sepenuhnya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan langsung menancapkan alat pembuka otomatis pada kepala si Josh. Look at that. My very Entah apa yang akan Iris lakukan selanjutnya, ia pun mandi dan melepaskan kulit sintetisnya yang rusak hingga terlihat dengan jelas seperti apa tubuh dia yang sebenarnya. Karena Iris memiliki kesadaran sendiri, ia pun memiliki tujuan sendiri, yaitu ingin hidup bebas layaknya seorang manusia. Dan tepat saat sedang berkendara dengan sesantai-santainya, Iris tak sengaja berpapasan dengan sosok robot pendamping yang wajahnya menyerupai dirinya karena memang dibuat di pabrik yang sama, dan film pun camat.